Arumase Brahmacaloka Dipati Samampati Katanjalian Diwara Ayacata Satirasata Parajatika Desendudamang Anukapimang Pacang. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Upasaka-upasaka pandita, Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama, selamat pagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Suatu karma baik ya, karena di pagi hari ini kita semua masih dapat bersama-sama merasakan kesehatan, kebahagiaan, dan tentunya kesempatan untuk bersama-sama berkumpul, kemudian membahas dhamma pada waktu yang tepat. Buddha katakan dalam Manggala Sutta, membahas dhamma pada waktu yang tepat merupakan salah satu berkah yang tertinggi. Ada satu pertanyaan yang patut kita semua untuk memahami. Mengapa Anda pada pagi hari ini pergi ke wihara ya? Dan tentunya salah satu jawabannya yaitu untuk memperkuat keyakinan kepada Triratna tentunya, yaitu keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Pada pagi hari ini seperti apa praktek yang dilakukan? Ya, tentunya tadi diawali dengan mendaras ulang kembali parita ya. Kemudian melakukan praktek hening ya, atau meditasi, dan kemudian yang selanjutnya yaitu bersama-sama membahas dhamma pada waktu yang tepat. Kemudian patut kita pahami bersama tentang yang paling penting, salah satunya yaitu arti dari Triratna ya. Kemungkinan sudah banyak yang paham ya. Itu Triratna adalah 3 permata, yaitu yang terdiri dari Buddha, Dhamma, dan Sangha. Buddha ini memiliki definisi yaitu yang tercerahkan, yaitu mereka yang telah sadar dan memahami bahwa segala sesuatu di alam semesta ini memiliki satu sifat, yaitu tidak kekal. Dan karena memahami tentang kondisi ketidakkekalan, maka kemudian mempraktekkan, yaitu dengan mempraktekkan memahami dan mempraktekkan ketidakkekalan. Kemudian mengenai dhamma disebut dengan ajaran Sang Buddha ya. Itu terdiri dari yang pertama yaitu patipati dhamma atau belajar. Kemudian yang kedua patipati patisandi. Patisandi ini praktek ya, praktek dhamma, yaitu salah satunya tadi yaitu dengan mempraktekkan meditasi. Kemudian patiweda yaitu memperoleh manfaat dari praktek dhamma, yaitu kebijaksanaan ya. Kemudian
mengenai sangga. Sangga ini adalah mereka yang telah satu memiliki perilaku baik, dua perilaku benar, yang ketiga yaitu bebas dari itu ya, ada yang salah. Kemudian mereka adalah 4 makhluk 8 individu ya. Terdiri dari 4 makhluk ini, yaitu 4 makhluk yang telah mencapai 4 makhluk, yaitu yang terdiri yang telah mencapai 1 Sotapana, Sagadagami, Anagami, dan ya, Arahat. Kemudian 8 individu yaitu terdiri dari ini. Yang pertama adalah Sotapana ya, Sotapati Maga ya. Yang kedua adalah Sotapati Pala atau buah. Sotapati Maga itu jalan ya, dan Sotapati Maga itu buah. Kemudian Sagadagami ya, jalan dan buah ya. Kemudian yang ketiga yaitu Anagami, jalan dan buah. Yang keempat yaitu Arahata, jalan dan Arahata buah. Itu terkait dengan definisi dari sangga. Kemudian patut kita pahami bersama ya, seiring berjalannya waktu, nama Triratna ini sampai ke Indonesia. Nah, di Indonesia ini sebutannya ini ya, sebutannya dikenal dengan ini ya, Ratnatraya ya, itu bahasa Sanskerta ya. Jadi kalau Triratna itu ada di depan ya, Tri 3 ya, Ratna itu permata ya. Kalau Sanskerta itu dibalik ya, Ratnatraya ya. Trayanya ini 3 ya, Ratnanya ini adalah permata ya. Jadi definisinya yaitu Ratnatra. Di Nusantara dikenal dengan nama ini Ratnatraya ya. Itu 3 permata yang terdiri dari Buddha, Dhamma, Sangha. Di mana peninggalannya? Peninggalannya yang pertama ada di Sumatera ya, di kerajaan ini ya, bekas prasasti dari kerajaan Sriwijaya di Talangtuo ya. Itu ada bait yang menyebutkan kalimat Ratnatraya. Kemudian peninggalan yang kedua yaitu terlihat jelas sekali ya di Candi Mendut ya. Itu 3 besar itu ya, 3 stupa besar itu ya. 3 arca besar itu, yang di tengah itu Wairocana. Kalau di Indonesia Sakyamuni disebut dengan Wairocana. Kemudian yang di sebelah kanan itu ada Aulakiteswara. Nah, yang di sebelah kiri itu ada Wajrapani ya. Nah, pemaknaannya seperti apa? Jadi Wairocana itu dimaknai dengan Buddha ya. Aulakiteswara dimaknai dengan Dhamma, dan Wajrapani ini dimaknai dengan Sangha. Dan kalau Bapak Ibu pernah ke Candi Mendut ya, itu tuh di depan arca tersebut tuh ada roda Dhammacakka ya, yang segini, yang segi 4 ya, itu. Kemudian penemuannya ada di mana lagi? Ratnatraya ini di Jawa Timur, di Candi Gentong itu ya, di tahun 2024 ya. Itu Pripih, kalau sebutannya apa ya? Ya mungkin Pripih itu satu motivasi ya, di mana di situ tuh ada yang pertama yaitu 8 jenis logam. Kemudian ada prasastinya juga. Kemudian ada itu apa? Ada simbol. Nah, yang ditemukan di Jawa Timur ini simbol ya. Karena Pripih ini biasanya ditanam ya sebelum membangun sebuah candi di masa lalu, biasanya dibuatin Pripih ya. Nah, di tahun 2024 Pripih itu ditemukan di Candi Gentong ya. Bentuknya seperti apa persis yang di Candi Mendut itu? Iya, yang di Candi Mendut itu bentuknya sama ya, di Candi Mendut itu kan ada 3 tuh ya, bentuknya sama ya, wujudnya sama. Tapi bentuknya Pripih ya, berupa seperti ini ya, bulatan agak besar ya, bentuknya bulat. Itu kemudian di Bali ini sudah Ratnatraya ini berganti ya, karena pengaruh budaya ya, dan pengaruh budaya. Kalau di Bali ini menemukan di waktu itu kesempatan ke Buddha Keling ya, di Karangasem ya, itu ternyata sebutannya tuh udah berubah menjadi Rong Telu ya kalau di Bali. Itu sih
sekitar apa ya, berupa apa ya, berupa rentetan apa ya, berupa penemuan. Yang pertama, Ratnatraya itu ada di prasasti yang ada di Sumatera, peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, ada di Candi Mendut, bentuknya berupa arca yang besar ya, ada 3 di Candi Mendut. Ada di Jawa Timur, bentuknya berupa keripik ya, penemuannya keripik, bentuknya sama seperti lubang di Candi Mendut, tapi bentuknya agak kecil. Dan di Bali itu berubah namanya ya, karena mungkin kebudayaan itu dimaknai dengan ini Rong Telu itu sih ya, sedikit apa ya, agar kita sama-sama ya sedikit ya pengetahuan. Kemudian mengenai Triratna atau tiga permata ini, yang pertama-tama pada pagi hari ini saya akan menjelaskan ya mengenai 6 kualitas Buddha ya. Maka pada pagi hari ini saya akan berbagi tentang 6 kualitas Buddha ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan ya tentang 6 kualitas luhur Sang Buddha ya, yang tercantum di dalam Tripitaka. Nah, kualitas ini sering kita panjatkan terutama di puja pagi dan puja sore ya, yaitu kalimatnya mungkin sudah familiar ya, yaitu kalimatnya Itipiso Bhagawa Arahang Sama Sambuddho Wijajarana Sampano Sugato Lokawidu Anuttaro Purissa Dhamma Sarati ya. Satta ya, itu ada T ada H bacanya. Satta hanya panjang. Dewa manusa hanya panjang. 6 Buddho Bhagawati ya. Itu kalimatnya ya, mengenai kualitas-kualitas luhur dari Buddha ya. Nah, dari penggalan kalimat tersebut, Tripitaka menjelaskan 6 kualitas utama yang bisa kita jadikan sebagai teladan hidup. Dan mari saya akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama yaitu araham, yaitu mempunyai arti yang tercerahkan sempurna. Araham berarti beliau yang telah menghancurkan semua noda batin, yaitu 3 itu ya, 3 akar kejahatan ya. Singkatannya kalau bahasa Palinya tuh, bahasa familiarnya yaitu, kalau saya menyebutnya itu lodomo ya, loba dosa moha ya. Itu yaitu berarti beliau yang telah menghancurkan semua noda batin, itu keserakahan, kebencian dan kebodohan. Yang dimaksud dengan noda batin ini apa? Kita pahami bersama ya, noda batin ini yaitu ada di dalam Dhammacakka ya, tentang sebab duka ya. Sebab duka yaitu keinginan ya, keinginan kita. Itu salah satu noda batin ya, keinginan kita. Nah, keinginan ini dimulai dari mana? Ada 5 tahap ya. Yang pertama dari kontak ya. Setelah kontak, kemudian perasaan keinginan. Setelah keinginan ingin menjadi, dan kemudian terlahir lagi. Ini terus ya. Mengapa kita semua terlahir kembali ya? Karena awalnya ada keinginan ya. Kemudian berlanjut ya dari kontak. Setelah kontak, kemudian perasaan, keinginan, kemudian ingin menjadi, dan kemudian terlahir kembali. Ini terus ya, terus berputar ya, sehingga kita semua hari ini masih mengalami itu ya, masih mengalami kelahiran kembali. Karena apa? Karena kita masih memiliki yang namanya keinginan tadi ya. Kemudian dijelaskan lebih jauh lagi, yaitu araham ini adalah tidak ada lagi kilesa yang menguasai batin Buddha tentunya ya. Yang Buddha yang kita kenal bersama yaitu Buddha Sakyamuni ya. Kilesa yaitu tadi
mengenai keinginan ya, keinginan tadi. Kemudian teladan bagi kita yaitu agar berusaha membersihkan batin sedikit demi sedikit melalui praktek sila samadhi dan apanya ya, praktek bagi praktek ya sila bagi perumah tangga, yaitu lima latihan ya, bukan sila Buddhis. Yang pertama yaitu menghindari segala sesuatu ya yang berkaitan dengan pembunuhan. Kemudian yang kedua menghindari pencurian. Yang ketiga menghindari perilaku seksual apapun. Yang keempat yaitu menghindari kata-kata yang kasar. Kemudian yang kelima yaitu menghindari segala sesuatu yang memabukkan ya, bukan hanya minuman ya, makanan juga ya, makanan juga memabukkan. Terus ini apa yang setiap hari itu dari pagi sampai pagi lagi itu ada di dekat itu ya, ada di dekat kita ya. Yang saya maksud HP gitu ya, itu juga memabukkan ya, HP ya. Kemudian ya akhirnya saya ulang kembali nih, dampak negatif dari kecanduan HP. Yang pertama yaitu disebut dengan ini ya, FOMO ini, takut ketinggalan ya itu. Kemudian yang kedua, dampak buruknya lagi yang ini menimpa bukan hanya kalau kaum remaja saja, tetapi hampir ya orang dewasa juga mengalami ini. Yang kedua yaitu tidak bisa mengungkapkan itu emosi ya. Yang ketiga yaitu ini konsentrasi berkurang ya. Karena apa? Karena budaya scroll ya, itu algoritmanya tuh disusun 1 menit. Jadi rata-rata untuk yang itu, nggak semua sih, anak muda sekarang itu biasanya tuh 10 menit lah mengalami ini ya, paling lama itu 10 menit ya dalam hal ini apa, berarti konsentrasi ya. Karena budaya scroll ya, itu berpengaruh sekali. Dan algoritmanya dirancang paling lama tuh 1 menit lah sekarang, paling banyak tuh, paling lama 1 menit. Kemudian yang keempat yaitu dampak dari penggunaan gadget. Yang keempat yaitu mengenai ini yang berkaitan dengan tadi ya. Jadi lebih ini ya membuat ini apa, kalau itu apa, untuk jalan itu apa, susah apa, kadang malas untuk gerak, itu namanya apa lupa ya. Iya, itu empat ini kumpul jadi satu ya. Dan ini menjadi fenomena yang itu ya, fenomena yang terjadi di sekarang ini. Itu kurang lebih ya tentang bahaya dari ini ya, bahaya dari itu ya, gadget terutama. Kemudian ini termasuk juga itu ya, kecanduan ya, ini juga memabukkan ini. Kemudian mengenai selanjutnya itu kan mengenai praktek sila ya. Kemudian yang samadhi ini berkaitan dengan ini ya, kita memahami detik ini dan saat ini ya, hari ini dan saat ini ya. S3 itu Pak singkatannya apa, sadar setiap saat ya. S3 singkatannya sadar setiap saat ya. Banyak ya fenomena saat ini. Jadi ketika sedang jalan tuh biasanya tuh pikirannya di mana tuh seperti itu ya. Sekarang ya rata-rata ya. Jadi nggak semua sih, kalau banyak sekali yang gitu biasanya lagi jalan tuh biasanya tuh pikirannya kemana, bahkan lagi duduk pun ya pikirannya tuh bisa kemana gitu. Itu termasuk sebagai kita ya untuk mengevaluasi itu, dan sehingga memahami, oh iya saya saat ini sedang berjalan atau sedang ya duduk. Jadi kita lebih berkonsentrasi. Kemudian pada saat Anda membaca tadi itu juga termasuk salah satu ini ya, salah satu bagaimana konsentrasi ya, membaca parita ya, itu termasuk salah satu contoh yang sederhana ya tentang konsentrasi. Terkait dengan apanya ini, ketika samadhi ini ya, ketika samadhi ini sudah dipraktekkan, nah buah kecil tentang kebijaksanaan itu mulai muncul ya, yaitu mulai memahami ya tentang satu perbedaan ya.
mengetahui perbedaan ya antara baik dan buruk. Kemudian yang selanjutnya mengenai yang kedua, mengenai sifat Buddha yang kedua yaitu sama Buddha ya, yang artinya yang tercerahkan sempurna dengan yang sama Buddha, yaitu yang tercerahkan dengan sempurna oleh dirinya sendiri ya. Jadi ini termasuk ini ya, tujuan apa? Ada tujuan ya. Ada tujuan, yaitu dua tujuan. Yang satu Sawaka Buddha ya. Sawaka Buddha yaitu mencerahkan diri sendiri. Kemudian sama Buddha ini adalah bersedia mengajarkan tentang ini, tentang tentang pencerahan yaitu kepada orang lain atau bahkan semua makhluk ya, mengenai pencapaian. Nah, terkait dengan yang sempurna ini adalah mengetahui Sang Buddha dengan pengetahuan sendiri, maupun mengetahui ya tentang sebab terjadinya kelahiran kembali, yaitu tadi keinginan ya, karena faktornya keinginan ya. Kemudian mengapa ini diartikan dicapai oleh Sang Buddha sendiri? Kita lihat bersama ya, kembali ke histori ini ya, histori atau sejarah Sang Buddha ya, riwayat hidup Sang Buddha ya, dimana beliau yang pertama kali itu mencari guru bernama Alara Kalama ya. Kemudian tidak puas dengan pencapaian jhana, kalau tidak salah jhana berapa. Kemudian mencari guru lagi, yaitu Udaka Ramaputa ya. Nah, setelah Udaka Ramaputa, kemudian pencapaiannya tuh belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh petapa Siddhartha Gautama. Kemudian yang selanjutnya, setelah berguru kepada Alara Kalama dan Udaka Ramaputa, kemudian kembali melakukan praktek penyiksaan diri, yaitu bersama dengan 5 orang petapa Pancawagya disebut ya. Ada Mahanama, Kondana, Badia, Wapa, dan Asaji ya. Nah, kemudian di suatu malam Sang Buddha ini menemukan bahwa dalam latihan itu menghindari dua hal ekstrim ya. Hal ekstrim ini yaitu satu, menghindari praktek yang latihan keras, dan yang kedua itu menghindari terlalu nyaman gitu ya, menghindari dua hal ekstrim ya. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut, kemudian Bodhisattva Siddhartha ini melakukan praktek meditasi secara terus-menerus ya, kemudian menemukan bahwa yaitu penyebab dari kelahiran kembali ini yaitu keinginan ya. Nah, Sang Buddha mencapai penerangan sempurna tanpa guru karena beliau menemukan sendiri ya tentang sebuah pencapaian, yaitu mengenai bahwa dalam latihan itu menghindari dua hal ekstrim, yaitu praktek penyiksaan diri dan praktek terlalu nyaman ya. Kemudian menemukan bahwa latihan itu harus seimbang. Kemudian beliau menemukan 4 kebenaran mulia dan 8 jalan Arya yang berluas 8 dengan usahanya sendiri ya. 4 kebenaran mulia yaitu sudah sering diulang-ulang ya, mengenai duka, yaitu segala kematian, kelahiran, tidak bertemu, tidak
bertemu dengan yang tidak disenangi, berpisah dengan yang disenangi, kemudian tidak mendapatkan apa yang diinginkan, itu definisi dari duka. Kemudian mengenai sebab duka yaitu tadi keinginan ya. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai akhir dari duka yaitu terbebas dari keinginan-keinginan tersebut. Dan mengenai jalan mulia berunsur 8 yaitu dimulai dari pandangan dulu ya, pandangan yang benar ya, pandangan benar, kemudian pikiran benar, kemudian ucapan benar, perilaku benar. Setelah mengkondisikan itu, mata pencaharian benar, kemudian konsentrasi ya, terakhir sampai konsentrasi, dan yang terakhir yaitu sampai ke dalam ya, ke dalam titik kebijaksanaan ya, sampai ke kebijaksanaan. Itu mengenai tentang obat kebenaran mulia dan jalan mulia berunsur 8. Nah, teladan bagi kita yaitu agar kita membangkitkan ini ya, kebijaksanaan dan pengalaman langsung dalam damai. Dan yang ketiga yaitu wijacarana sampana, yaitu sempurna dalam pengetahuan dan perilaku ya. Wija itu artinya pengetahuan yang benar ya. Misalnya Sang Buddha ini mengetahui pengetahuan ya, kelahiran lampau, tentang kelahiran lampau ya, kelahiran lampau Sang Buddha, kemudian hukum ini ya, hukum apa? Hukum sebab akibat ya. Kemudian yang ketiga yaitu praktek pelepasan ya. Pelepasan ini yaitu terkait dengan segala sesuatu yang membuat kita menyenangkan dan kita berani melepaskan hal-hal tersebut. Sarana berarti perilaku yang benar ya. Perilaku berkaitan dengan yang paling dasar itu moralitas ya. Moralitas, kebijaksanaan dalam tindakan sehari-hari. Nah, dengan hal-hal ini kita akan mencapai ya yang namanya pengetahuan yang benar. Kemudian yang keempat yaitu mengenai Sugato ya. Sugato ini memiliki arti yang telah pergi dengan baik ya. Sugato berarti beliau yang berbicara dengan benar, bertindak benar. Semua yang beliau lakukan membawa manfaat ya. Mengenai ya, ini merupakan salah satu ciri dari sangga ya. Sangga yaitu mereka yang telah berbicara benar, bertindak dengan baik. Semua beliau lakukan dengan membawa manfaat ya. Nah, jalan yang beliau tunjukkan adalah jalan menuju kebahagiaan sejati ya. Kebahagiaan sejati ini dimaksudkan yaitu kebahagiaan yang sifatnya itu tidak apa ya, tidak sementara ya. Kebahagiaan sejati kita akan temukan ketika kita dapat menghentikan itu ya, menghentikan yang namanya tadi itu apa, keinginan ya. Nah, agar kita dapat mengendalikan diri ya, mengendalikan diri yaitu dengan praktek ya, praktek moralitas ya. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu loka ya, lokawidu ya, tentang pengetahuan tentang dunia ya. Sang Buddha memahami dunia dengan apa adanya, baik dunia batin ya, dunia batin, fenomena dan hukum sebab akibat ya. Dunia batin ini dijelaskan di dalam ini ya, Abhidhamma yang mengenai ini apa? Mengenai cara kerja ya, cara kerja pikiran ya. Mengenai proses melihat juga dijelaskan, yaitu bahkan sampai detail ya tentang kejelasan apa, bagaimana proses melihat itu dijelaskan. Buddha memahami itu. Kemudian dunia fenomena yaitu mengenai Buddha memahami tentang fenomena di dunia ini ya, fenomena terutama alam semesta ya, alam semesta yang selalu berubah ya. Dan dikatakan tadi ya, segala sesuatu di alam semesta ini pasti akan berubah ya. Begitu juga dunia fenomena ya, di alam semesta ini pasti akan berubah ya. Kemudian mengenai hukum sebab akibat, jadi Sang Buddha itu mampu ya memahami tentang ini ya,
hukum sebab akibat. Kenapa pada saat murid-murid Buddha ya itu dijelaskan ya mengenai caranya ya, caranya untuk ini apa? Untuk caranya untuk memperbaiki mengapa terjadi sesuatu hal ya. Karena Buddha telah mengetahui ya, sebabnya ya dan juga akibatnya. Kemudian beliau mengetahui penderitaan dunia, asal usul dunia dan cara mengakhirinya ya. Penderitaan di dunia yaitu tadi ya, mengalami kelahiran ya. Asal usulnya karena kita memiliki keinginan ya. Dan cara mengakhirinya yaitu dengan mempraktekkan 8 jalan Arya. Nah, apa yang perlu kita pahami yaitu tentang yang dunia ini penuh dengan ketidakkekalan, yaitu mengenai hukum ini ya, bahwa di dunia ini ada ketidakkekalan, ada penderitaan, dan sesungguhnya tidak ada inti. Tanpa inti di sini yaitu sebagai contoh yang paling sederhana yaitu mengenai tubuh kita ya. Tubuh kita sebenarnya kalau dijelaskan lebih detail itu hanya kumpulan ya. Tubuh kita ini hanya kumpulan ya. Yang satu berkumpulan dari ini ya, tulang. Setelah yang paling dalam lagi itu ada otot dan sebagainya ya. Jadi sebenarnya ini tubuh ini terdiri dari beberapa kumpulan ya, ya. Sehingga sebenarnya inti dari tubuh ini nih sebenarnya apa ya, yang disebut dengan apa, yang kosong apa tuh, yang itu ya, untuk menjelaskan itu ya. Jadi tanpa inti ya, tubuh kita ini sebenarnya hanya terdiri dari kumpulan ya, kumpulan dari ya, diantaranya yaitu tulang, daging dan darah, kemudian sel-sel yang lebih kecil lagi ya. Kalau itu tidak ada kalau semua itu tidak terkumpul mungkin tidak terbentuk seperti itu sih, tentang tanpa inti yang tidak kekal ya. Kemudian Buddha ini adalah penjinak terbaik manusia ya. Sang Buddha adalah pelatih yang tiada banding ya, tiada banding bagi manusia dengan berbagai karakter ya. Makanya di zaman Buddha, ketika ya, salah satu contohnya ketika menaklukkan yang Angulimala ya, beliau menggunakan pendekatan yang cukup baik ya, karena beliau memahami ya, beliau mampu menaklukkan sang Angulimala, maka mampu memahami metode atau cara menjinakkan sang Angulimala ya. Kemudian beliau membimbing raja maupun dewa ya, umat awam sesuai dengan kondisi masing-masing ya. Cara membimbingnya seperti apa? Yaitu ini sedikit lebih mendalam ya. Ada sebenarnya itu catatannya di dalam Visuddhimagga ya, mengenai karakter ya, atau sebenarnya carita ya. Jadi Buddha membimbingnya lewat ini ya, salah satunya lewat meditasi. Ada di mana cara-caranya yaitu ada di dalam Visuddhimagga ya. Visuddhimagga mengenai carita ya. Salah satu contohnya ketika orang tersebut memiliki sifat jarang untuk bergerak ya, maka meditasi yang disarankan itu yaitu unsur angin itu contohnya ada di dalam Visuddhimagga mengenai carita ya, atau karakter ya. Kemudian teladan bagi kita yaitu belajar menjadi penuntun yang bijak, menyesuaikan cara menasihati sesuai dengan keadaan dan penuh kasih sayang. Nah, apa konteksnya di dalam kehidupan sekarang, yaitu mengenai araham ya. Kita belajar mengendalikan amarah, iri hati, dan
nafsu di tengah godaan yang sekarang ya. Kemudian mengenai yang selanjutnya yaitu jangan gampang percaya itu apa ya, berita hoax ya, dan gunakan kebijaksanaan sebelum mengikuti sesuatu ya. Kemudian di era digital ini ilmu pengetahuan harus seimbang dengan perilaku ya. Yang selanjutnya gunakan media sosial dengan baik ya. Kemudian sadar bahwa kita semua memiliki sifat ini ya, aktualisasi diri ya. Maka kita harus memahami ya, harus bisa mengontrol diri kita ya. Kemudian kita bisa menuntut keluarga dan teman, anak muda dengan cara yang baik, bukan dengan paksaan ya. Nah, saudara-saudara sedama, 6 kualitas Buddha bukan hanya untuk dipuji tetapi untuk diteladani ya, dengan menanamkan kualitas itu dalam hidup sehari-hari. Kita sedang menapaki jalan menuju kedamaian dan kebijaksanaan ya. Semoga dengan merenungkan 6 kualitas luhur Sang Buddha ini, batin kita menjadi lebih tenang, penuh keyakinan, dan semakin yakin untuk menjalani dhamma. Jangan lupa saya mengingatkan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama untuk menjaga itu ya, kesehatan ya, karena cukup apa ya, kalau saya bisa menjelaskan itu cukup, kalau membahas tentang kesehatan itu cukup krusial mungkin ya, karena untuk sehat ini memang ya patut kita jaga bersama, jaga pola hidupnya dan jaga pola itu dan pola makannya ya. Kemungkinan itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, namo Sang Hyang Adi Budaya, namo